Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan kembali pembahasan kemarin tentang pecahan. Sedikit ada tambahan ya. Pecahan itu biasanya disebut sebagai A per B. A itu kemarin kan sudah saya jelaskan, A itu namanya pembilang. Ingat ya, namanya pembilang. Kalau yang B, yang bawah itu namanya penyebut. Yang atas namanya pembilang, yang bawah namanya penyebut. Kalau diibaratkan, saya punya lingkaran. Kemudian dibagi 4. Saya arsir salah satu bagiannya. Karena bagian yang saya arsir hanya satu, maka disebutnya 1/4. 1 ini namanya pembilang, kemudian yang 4 namanya penyebut. Selanjutnya kita di kelas 3 kan sudah pernah pecahan senilai. Pecahan senilai adalah pecahan yang memiliki nilai sama. Contoh, misalkan saya punya pecahan 1/2. Untuk mencari pecahan senilai, saya mau kalikan 2 semuanya, pembilang dan penyebut. Saya kalikan 2 semua. 1 kali 2, 2. 2 kali 2, 4. Nah, jadi pecahan 1/2 dengan pecahan 2/4 itu nilainya sama. Contoh misalkan, kemarin kan contohnya roti lah, ini juga contohkan roti saya. Saya punya 2 roti yang besarnya sama. Besarnya sama ini, nanti dulu. Nah, saya punya roti yang besarnya sama. Kemudian karena 1/2 berarti kan yang dipilih hanya satu bagian. Dibagi 2. 1/2. Seperti ini. Nah, sekarang kalau 2/4 bagaimana? Dibagi 4. Satu roti ini dibagi 4. 2/4 berarti yang diarsir ada 2 bagian. Ya. 1/2 senilai dengan 2/4. Kemudian misalkan lagi ada pecahan 1/3. Carilah, misalkan ada contoh ya, contoh soal begini. Carilah pecahan yang senilai dengan 1/3. Berarti dikalikan saja. Dikali 3 misalkan. Dikali 3. 1 kali 3, 3. 3 kali 3, 9. Nah, berarti pecahan 1/3 senilai dengan pecahan 3/9. Itu pecahan. Nah, di kelas 4 ini kita akan mempelajari tentang menyederhanakan pecahan. Tadi kan kita sudah belajar tentang apa itu pecahan, kemudian pecahan senilai, dan kali ini tentang menyederhanakan pecahan. Misalkan saya punya pecahan 5/10. Mau kita sederhanakan menjadi berapa ya? Nah, caranya seperti ini. Carilah bilangan yang kalau akan habis dibagi 5. Kemudian semuanya ya, penyebut dan pembilang akan habis jika dibagi 5. Misalkan ini. 5 dibagi 5. 10 dibagi 5.
Jadinya 5 dibagi 5 sama dengan 1 ya. Kemudian 10 dibagi 5 sama dengan 2. Nah, berarti pecahan 5/10 jika kita sederhanakan menjadi 1/2. Ini ya. 5/10 disederhanakan menjadi 1/2. Kemudian apakah 1/2 ini masih bisa kita sederhanakan atau kita perkecil lagi? Ternyata sudah tidak bisa. Ini bentuk paling sederhana dari pecahan 5/10. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan pecahan yang lebih besar lagi, yaitu 12/32. Sekarang kita akan mencoba sederhanakan pecahan 12/32. Kita coba dulu. Belakangnya 2. Kita bagi 2 dulu semuanya. 12 dibagi 2 sama dengan 6. 32 dibagi 2 sama dengan, ayo 32 dibagi 2 berapa? 32 dibagi 2 sama dengan 16. Nah, apakah pecahan 6/16 masih bisa kita sederhanakan lagi? Apa sudah selesai? 6/16 itu masih bisa disederhanakan. Caranya seperti apa? Dibagi lagi, dibagi 2 lagi. Pembilang dibagi 2, kemudian penyebut juga sama dibagi 2. Hasilnya 6 dibagi 2 3, 16 dibagi 2 8. Di sini kita lihat yang pembilang adalah bilangan ganjil. Kemudian yang penyebut bilangan genap. Berarti sudah tidak bisa dibagi lagi. Dari pecahan 12/32 kita sederhanakan menjadi bentuk 3/8. Nah, berarti ini yang sudah paling sederhana.